Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang Nafsiyah Islamiyah. Kita bahas buku dari Al-Ustadz Arif B. Iskandar tentang hikmah-hikmah bertutur. Kita akan bahas nanti tentang keagungan Al-Quran. Cuma ini pas sekali, ini belum dipegang ya, nanti mudah-mudahan bisa dipegang. Kita semalam ini sebagai tahadus bin nikmah mendapati wakaf Al-Quran sebanyak 20 eksemplar. Jadi nanti ini wakaf Al-Quran. Ini Al-Qurannya, Al-Quran Al-Hamid di wakaf dari atas nama Ibu Reni Handriati, ya, Nadifah Azkia Zahirani, Danis Hafiz Ahza, Pak Hardono mungkin sini, dan Eri Sulastri. Jadi ini yang mewakafkan Al-Quran kepada Pondok Pesantren Al-Jawahir. Nah, ini dia Al-Qurannya. Ya, nanti kita bahas tentang masalah ini. Yang jelas, mari kita bacakan kembali Al-Fatihah buat para wakif, buat para orang-orang yang berwakaf, dan semoga hartanya yang tersisa itu menjadi keberkahan bagi mereka semua. Ya, tentu yang tersisa itu lebih banyak lagi harta mereka, dan juga tentu kita bisa memanfaatkan secara maksimal Al-Quran ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Lalu sekarang kita lanjutkan kajian kita tentang keagungan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di sini artinya dalam surat An-Nisa ayat 82, tidak
Tidakkah kalian memperhatikan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka bakal menjumpai di sini. Coba Bu, mungkin ada tisu Ibu. Tentu mereka bakal menjumpai banyak pertentangan di dalamnya. Ini surat An-Nisa ayat 82. Jadi kalau mereka tadabbur Quran, jadi tadabbur Quran itu berarti menelaah dari mulai ujung sampai ujung. Dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai ayat pertama sampai ayat akhir. Kira-kira itulah maksudnya tadabbur. Jadi kalau bisa dibilang tadabbur alam, ini salah. Nggak mungkin kita menelaah akhir alam, itu nggak mungkin. Awal alam juga nggak mungkin. Jadi yang dimaksud di situ adalah tafakkur, ya. Tafakur alam. Nah, tafakur alam ini benar, gitu ya. Tafakur alam itu betul. Kalau tadabbur berarti menelaah dari awal sampai akhir. Nah, lalu kemudian dikatakan, tidakkah kalian memperhatikan Al-Quran, mentadabbur, ya, kalau dalam bahasa campurannya, ya, jadi yatadabbarun, jadi menelaah dari ayat awal sampai ayat akhir. Nggak akan ada perselisihan di situ, nggak akan ada pertentangan. Makanya dikatakan, jadi tidak akan ada di situ. Jadi kenapa? Karena itu Al-Quran itu berasal dari Allah. Jadi kalau dari manusia pasti ada perselisihan. Kitab yang lain selain Al-Quran itu kalau ditelaah dari awal sampai akhir itu ada pasti selisih. Pasti ada beda makna atau redaksi. Ini satu. Jadi pertama itu Quran itu tidak akan ada seperti yang dilakukan atau yang terjadi pada kitab suci yang lain. Begitu juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Di sini surat Al-Baqarah ayat 23. Dijelaskan, jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran itu. Tantangan dari Al-Quran dari Allah kepada seluruh manusia kalau kamu ragu kepada Quran. Ya kan? Dan ajaklah para penolong kalian selain Allah jika kalian memang orang-orang yang benar. Makanya dikatakan di sini ajakannya tadi, wa in kuntum fi raib. Kamu dalam keadaan ragu. Semuanya, siapa? Bukan cuma orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Tapi semua manusia sampai akhir zaman nanti. Ya, manusia sampai akhir zaman nanti bagaimana? Mereka ditantang untuk bikin satu surat Al-Quran. Silahkan berkawan, silahkan berkongsi selain kepada Allah. Ya, tentu kalau mereka berkongsi kepada Allah pasti bisa, karena Allah bisa. Tapi itu nggak mungkin. Kata Allah bahkan mencari kawan, ya kan, dikatakan, dan ajaklah para penolong kalian selain Allah. Jika kamu benar. Nah, nggak akan bisa. Tantangan ini sampai sekarang ditantang oleh Allah. Nggak ada yang bisa satu surat pun dari Al-Quran, yang semisal dari Al-Quran. Satu surat pun nggak bisa mereka buat. Hatta surat yang paling pendek 3 ayat. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nyari yang semodel begitu, bikin yang semodel gitu, nggak bisa. Ya, ini kayak semalaman ya. Lalu dikatakan di sini,
Berkaitan dengan nas-nas di atas, ada dua kisah yang cukup menarik dan populer. Pertama, diceritakan oleh Ibnu Abbas. Suatu saat Walid bin Mughirah datang kepada Rasulullah SAW. Rasul lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapannya. Jadi orang kafir Quraisy namanya Walid bin Mughirah. Jadi kemudian Rasul membacakan di hadapannya ayat Al-Quran. Tiba-tiba perasaan-perasaan aneh bercampur takjub menyelubungi Walid hingga ke lubuk hatinya yang paling dalam. Sebagai seorang pemuka Arab, sebagai seorang pemuka bangsa Arab pada waktu itu yang memiliki cita rasa tinggi akan bahasa dan sastra, Walid, ya meski dia kafir, tidak mampu sedikit pun menyembunyikan kekaguman dan rasa hormatnya terhadap keagungan dan ketinggian Al-Quran yang baru saja meluncur dari bibir Rasul yang mulia. Mendengar Walid telah menemui Rasul, Abu Jahal memprotesnya. Namun Walid malah berkata, "Demi Allah, di antara kalian tidak ada yang lebih paham dariku dari hal syair, rajas dan kasidahnya dari bahasa Arab, serta syair-syair jin. Apa yang diucapkan oleh Muhammad itu, yaitu ayat-ayat Al-Quran, sama sekali tidak serupa dengan syair-syair itu. Demi Allah, kalimat demi kalimat yang dituturkan sungguh manis. Bagian atasnya berbuah, sementara bagian bawahnya mengalir air segar. Untayan katanya sungguh tinggi, tidak dapat diungguli, bahkan dapat menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya." Ini dalam kitab dikutip oleh Syekh Manna Khalil Al-Qattan. Dijelaskan di sini bahwa Walid bin Mughirah ini orang yang paling paham bahasa Arab. Walaupun waktu itu dia dalam keadaan kafir, ternyata dia mampu memberikan penjelasan kepada Abu Jahal bahwa Al-Quran itu melampaui dari apa yang dia pahami atau yang dia punya. Karena apa? Keagungan, ketinggian dan baiknya sastra atau gaya bahasa, susunan dan sebagainya, apapun itu. Nah, jadi orang-orang yang kemudian mau berpikir sebenarnya pada waktu itu menyatakan ini nggak mungkin dari Muhammad, nggak mungkin dari Muhammad bin Abdullah itu. Karena dia juga tahu Muhammad bin Abdullah awalnya bukan ahli syair, bukan ahli sastra, bahkan membaca pun dalam keadaan yang susah dia. Nah, Walid bin Mughirah ini orang yang ngerti. Lalu dia mendapati ayat Al-Quran, dia langsung bilang, ini nggak mungkin ini dari Muhammad. Nah, jadi sebenarnya pada saat dia mendengar ayat Al-Quran, dia bisa mendapati keadaan di mana Al-Quran itu penuh dengan keagungannya. Ya. Yang kedua, ini yang pertama tadi. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Amr bin As, ya, sebelum masuk Islam pernah diutus untuk menemui Musailamah Al-Kazzab. Saat berjumpa, jadi musuh ketemu musuh ini. Musailamah ingin menyaingi Rasul, menyatakan diri sebagai nabi yang baru. Pada waktu itu Amr bin As adalah orang yang juga memusuhi Rasul di Mekah, dan dia juga belum masuk Islam pada waktu itu. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amr, "Wahyu apa yang sekarang turun kepada sahabatmu?" Maksudnya Muhammad, kepada orang Mekah. Nah kan, di Mekah. Amr menjawab, "Sungguh baru saja turun kepada Muhammad satu surat yang sangat ringkas tapi padat isinya." Surat apa itu? Amr lalu membacakan surat Al-Asr. "Wal asr, innal insana lafi khusr." Jadi surat yang sangat ringkas tapi padat. Bahkan kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, ya, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir,
Ya, kalau misalnya ayat yang atau suatu surat yang hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, cukup surat Al-Asr itu karena melingkupi semuanya. Lalu ini diceritakan oleh Amru bin As kepada Musailamah Al-Kadzdzab bahwa turun surat Al-Asr. Mendengar itu Musailamah berpikir. Tak lama ia kemudian mengangkat kepala seraya berkata, "Sungguh aku pun baru saja menerima wahyu." "Wahyu apa?" kata Amr. Musailamah lalu membaca sebuah kalimat, "Ya Wabar, ya Wabar, innama anta uzunani wassadar wa sa'iruka hafizun naqr." Jadi dia bilang dia menerima wahyu ini. Apa maksudnya di sini? Artinya, ya Wabar, wahai kelinci, wahai kelinci. Ya kan? Kamu adalah binatang yang memiliki 2 telinga panjang. Ya iya ya, kelinci punya 2 telinga panjang gitu kan. Lalu kemudian, dan dada yang menonjol, dan di tanah sekelilingmu ada lubang galian kecil. Ini katanya wahyu yang turun kepada Musailamah Al-Kadzdzab saat bersama Amru bin As. Setelah itu Musailamah bertanya, "Bagaimana pendapatmu wahai Amr?" Bukan Amr bin As ya maksud di sini, Amr bin Yasir di sini. Salah. Maaf, betul Amr bin As. Ini salah cetak nih ya. Kemudian Amr bin As kemudian menjawab. Ya, Amr bin As menjawab, "Demi Allah, engkau pasti tahu bahwa aku tahu engkau sedang berdusta." Jadi kata Amr, walaupun sama-sama musuh, demi Allah, kamu tuh tahu, lu tuh tahu bahwa lu tuh lagi bohong. Jadi dia tuh tahu bahwa si Musailamah Al-Kadzdzab itu lagi berdusta. Mana mungkin yang namanya wahyu itu adalah apa? Ya tadi, menjelaskan tentang kelinci. Ya, nggak mungkin nih. Nggak ada cerita begitu, apalagi bukan wahyu, menjelaskan tentang kelinci yang seperti kayak gitu. Kamu bertelinga panjang, ya kan? Dan ada lubang. Gimana urusan hal seperti itu menjadi wahyu? Ya kan, bagi seorang nabi. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya juz 4 halaman 586 pada saat menjelaskan tentang tafsir surat Al-Asr. Nah, ini tentang bagaimana orang yang memusuhi Rasulullah SAW mengaku-ngaku, dan orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi, pada saat dia dihadapkan dengan Al-Quran, yang satu itu mikir dengan jernih bahwa ada ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dari Allah. Ada orang yang ngaku-ngaku tentang Al-Quran, bukan tentang firman Allah yang diturunkan kepada dia. Mikir dia bahwa ini nggak benar orang ini. Ini lebih bagus, ini lebih agung. Gitu loh. Ini lebih keren bahwa surat yang turun kepada atau ayat yang turun kepada Rasulullah SAW itu adalah benar firman Allah. Kalau dia mau mikir. Jadi tentang bagaimana, itu belum ngikutin mereka. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang yang nggak mau baca Quran, nggak mau mengamalkan Quran dengan alasan ini orang Arab yang bikin, ini bahasa Arab, saya pengennya Quran bahasa Indonesia. Wahyu dalam bahasa Indonesia, karena kita ini adalah keindonesiaan, gak mau ngikutin Quran semuanya. Maka pada saat itu sebenarnya dia gak pernah mau mikir. Ini luar biasa yang dibilang oleh siapa? Amru bin As. Demi Allah, saya tahu, kamu juga tahu, lu tuh tahu bahwa lu tuh lagi dusta, lagi bohong. Sama dengan orang yang sekarang nggak mau ngikutin Islam, memusuhi Islam. Demi Allah, saya juga tahu bahwa kamu sedang apa?
Mendustai dirimu melawan Allah. Untuk menutupi keagungan Allah, menutupi keagungan Islam. Nah, jadi kalau mau mikir, makanya itu yang dikatakan orang kafir, orang yang nggak mau beriman, itu sama seperti orang yang sesat. Bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, sebetulnya bagi siapapun, apalagi seorang mukmin, sangatlah mudah untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah. Dan bahwa betapa agungnya Al-Quran itu. Namun di kalangan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Ya kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit munafik atau penyakit kekufuran dan sebagainya, baik dari kalangan muslim sendiri yaitu orang munafik atau non muslim, ngaku-ngaku muslim tapi munafik. Gimana dia? Selalu ada saja orang yang berusaha untuk menanamkan keraguan pada kaum muslim akan otentisitas Al-Quran sebagai wahyu Allah. Mempertanyakan benar nggak, meragukan, mengasih ragu ini nih Quran ini benar atau tidak. Makanya mungkin layak diikuti atau tidak layak diikuti. Kacau pikir begitu dia. Gitu. Nah, banyak pakar barat, ya, orang-orang kafir di sini yang kemudian diikuti tanpa sikap kritis kepada kelompok liberal, ya, oleh kelompok liberal, ya, tanpa sikap kritis, yang menggugat Al-Quran dari sekedar mengkritik hukum-hukum yang dikandungnya, yang dianggap tidak relevan lagi dengan satuan, dengan zaman, yang tidak dianggap relevan lagi dengan zaman, sehingga menuduh Al-Quran sebagai karangan Muhammad belaka. Mereka lupa andai Al-Quran bukan wahyu Allah alias karangan manusia, lalu mampukah mereka atau siapapun manusia di dunia ini yang bisa membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran? Tidak ada. Mereka hanya bisa mengkritik dan menggugat. Jadi ada orang yang punya penyakit hatinya, para orang yang tak ngikutin para orang-orang kafir, itu mengatakan Quran itu buatan Muhammad, buatan manusia, disuruh ragu. Padahal sampai sekarang bagaimana? Tantangan itu tetap ada. Ya. Tantangan itu tetap ada. Dan gak ada yang bisa. Walaupun jago bahasa Arab. Nah, anak-anak sekalian, jadi dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, ini memberikan kita pelajaran. Dua kisah di atas sebetulnya sudah cukup bagi siapapun untuk meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah yang tidak mungkin dilindungi oleh karya penyair, yang tidak mungkin ditandingi oleh karya penyair hebat manapun. Jadi nggak mungkin ada tandingannya. Ya, lebih dari sekedar karya sastra dalam tanda kutip. Ya, yang demikian agung. Jadi bukan cuma sekedar gaya bahasanya saja, uslub bahasanya saja, bukan. Ya. Al-Quran juga telah terbukti menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan umat manusia. Ternyata isi di dalamnya menjadi petunjuk. Ya. Terutama dalam menyelesaikan berbagai problem kehidupan mereka, penyelesaian. Contoh misalnya persengketaan dalam masalah harta. Saat ada seseorang yang saling misalnya membantu awalnya. Tapi namanya sifat manusia ada sifat lupa. Sifat manusia ada sifat kemudian cinta harta. Yang satu suka lupa, yang satu cinta harta. Atau dua-duanya juga begitu. Dia punya lupa juga, dia punya cinta harta juga.
saat dalam satu harta mereka saling bantu karena pertemanan, karena ada perintah Allah, atau bahkan karena keimanan mereka. Jadilah satu yang punya harta memberi hutang kepada orang yang tidak punya harta. Nih, saya kasih pinjaman. Yang punya harta mungkin dia pelupa. Jadinya bagaimana? Kadang nggak di ini, karena teman lah baik, ntar juga kapan dikembalikan lagi, ditunaikan, dibayarkan lagi. Yang nggak punya harta jadi punya harta, dia menikmati harta sampai lupa. Atau pada saat punya harta, ntar dulu deh, jangan bayar hutang dulu. Akhirnya ditunda-tunda. Lama-lama hubungan kedua orang ini akhirnya saling tidak enak. Kamu gimana? Bayar dong hutang yang kemarin. Bayar dong hutang yang ini. Berapa ya pinjem? Berapa ya? Saya juga ada. Berapa ya? Oh segini ya? Bukan segitu. Akhirnya mereka berselisih juga. Al-Quran, ayat Allah kemudian memberi solusi. Ini solusi. Satu solusi yang luar biasa. Kata Allah, "Idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh." Apabila kamu melakukan muamalah, hutang piutang, ya, dengan satu hutang tadi yang kemudian ada dalam jangka waktu tertentu untuk kamu bayarkan, faktubuh, catat. Itu wajib. Nanti kita bahas dalam tafsir surat, kalau mudah-mudahan insya Allah dalam tafsir surat Al-Baqarah. Nah, solusi dari Islam, dari Allah, dan benar. Sampai sekarang solusi itu luar biasa. Mantap. Harta tetap terjaga di antara mereka untuk kemudian saling yang siapa yang punya, ya dah. Lalu yang kedua, hubungan kekerabatan, bukan kekerabatan, hubungan baik di antara mereka saling bantu. Sesama mereka juga tetap terjaga. Tapi ada tadi bayar. Nih bayarnya. Ini saksinya. Ya kan? Nah, ini jumlah tentu sesuai dengan yang dipinjam. Ini satu solusi. Termasuk pada saat ada orang yang merampas, mencuri, mengambil harta orang lain dengan paksa dari orang yang tidak saling dikenal atau saling dikenal. Apa solusi Islam, solusi Al-Quran? Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potong tangan kedua. Dipotong tangan seolah-olah kejam bagi yang mencuri. Ternyata ini memuaskan dan tetap dalam kondisi yang baik bagi orang yang punya harta itu dicuri. Kalau enggak, dia emosional, tidak proporsional. Ngambil barang sedikit, digebugin habis sampai dibunuh. Mati, dibakar dan sebagainya si pencuri tadi. Padahal pencuri tadi pun misalnya punya keluarga, punya anak, punya istri dan sebagainya. Makanya nggak adil. Bingung. Kemarin ada kejadian di Medan, pencuri masuk rumah orang lalu kemudian dia bunuh si pencuri tadi. Lalu kemudian yang jadi tersangka adalah siapa? Si pemilik rumah. Bingung sekarang orang itu. Nah, yang nggak ingin bahas kasus itu. Tapi gara-gara nggak pakai syariat Allah, maka pada saat itu bagaimana? Terjadi kekacauan dalam keputusan dari perselisihan mereka. Iya kan? Misalnya dikatakan, simaklah pengakuan jujur dari seorang cendekiawan barat namanya Denison Ross. Harus diingat bahwa Al-Quran ya memegang peranan yang lebih besar bagi kaum muslim daripada Bible dalam agama Kristen. Nah, ini jadi di pengakuan bahwa Al-Quran lebih besar lagi pengaruhnya. Ya. Demikianlah setelah melintasi masa selama 13 abad, Al-Quran tetap merupakan kitab suci bagi seluruh Turki, Iran, dan hampir seperempat penduduk India. Ya kan? Sungguh sebuah kitab seperti ini patut dibaca secara luas di Barat, terutama pada masa kini. Ya kan? Ini dalam bukunya Kekaguman Denis terhadap Islam. Kekaguman dunia terhadap Islam. Nah, kemudian juga simak dari komentar W.E. Hawking
tentang Al-Quran. Saya merasa benar dalam penegasan saya bahwa Al-Quran mengandung banyak prinsip yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya sendiri. Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa hingga pertengahan abad ke-13, Islamlah pembawa segala apa yang tumbuh yang dapat dibanggakan oleh dunia barat. Jadi dunia barat pun bangga kepada Islam dengan Al-Qurannya. Juga Profesor G. Margoliouth juga menulis, penyelidikan telah menunjukkan bahwa yang diketahui oleh sarjana-sarjana Eropa tentang falsafah, astronomi, ilmu pasti, dan ilmu pengetahuan semacam itu selama beberapa abad sebelum Renaissance secara garis besar datang dari buku-buku Latin yang berasal dari bahasa Arab, dan Al-Quranlah yang walaupun tidak secara langsung, ya, Al-Quranlah yang memberikan dorongan pertama untuk studi-studi itu di antara orang-orang Arab dan kawan-kawan mereka. Jadi orang kafir yang masa sekarang pun kalau mikir itu akan mendapati Al-Quran ini luar biasa agungnya. Walhasil benarlah sabda Rasul yang mulia. Rasul mengatakan, ahsanul kalami kalamullah, sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Ala kulli hal, yang dibutuhkan kaum muslimin saat ini jelas bukanlah mengkritik dan menggugat Al-Quran, tetapi justru bagaimana membumikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam realitas kehidupan. Wallahu taufiq wa ma taufiqi illa billah. Nah, jadi gitu. Jadi Al-Quran ini penuh dengan kehebatan, keagungan untuk menjadi yang sangat layak menjadi kitab suci bagi umat manusia semuanya. Dibaca, dihafalkan, dan diamalkan. Begitu. Silakan, ada pertanyaan? Gimana? Hasna? Iya, ini kok jadi ini ya, sedikit ini. Gimana? Ada pertanyaan? Hasna? Nggak ada? Ustazah, mungkin ada yang diperjelas? Paham tentang keagungan Al-Quran? Lebih senang untuk, lebih ada dorongan untuk menghafal, membaca Al-Quran? Ya, ini luar biasa. Jadi isinya, tatanan gaya bahasanya, semuanya itu adalah kebaikan dan ya kemukjizatan bagi kita semua untuk kita bisa dapati sekarang ini. Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama tutup kajian kita dengan membaca surat Al-Asr. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung merah ini.